Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gri Nugroho. Saya merupakan calon guru gerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pengamatan coaching yang dilakukan oleh teman saya, yaitu Pak Danang sebagai coach dan Bu Vera sebagai coach. Untuk yang pertama, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap rekan saya, Pak Danang. Pak Danang, sebelum melakukan kegiatan coaching ini, saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, Pak Danang, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak Tri, kompetensi yang ingin saya tingkatkan, kompetensi sebagai coach dalam melakukan coaching itu kan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada kesempatan coaching kali ini yang akan saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Danang, berarti Pak Danang ingin mengambil bagian kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Terus Pak Danang, indikator ketercapaian dengan tujuan pengembangan apa? Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu selalu dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang akan saya lakukan nanti kepada coach dengan cara mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Baik Pak Danang, kelihatannya Pak Danang sudah siap untuk melakukan kegiatan coach dan monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Waalaikumsalam, Bu Vera. Pak Danang, ada kalau sebentar lagi kita ngobrol, Pak Danang. Oh iya, hari ini kebetulan saya jam kosong, jadi hari ini kita dapat ngobrol bareng. Gimana Bu Vera? Terima kasih Pak Danang meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang, mendengarkan curhatan saya. Ini Pak Danang, saya itu masih agak bingung tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi Bu Vera hari ini menghubungi saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu? Iya Pak. Jadi saya ingin ngobrol tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya sudah dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid yang ada di kelas saya. Kemudian berdasarkan profil belajar mereka, Pak, saya ingin murid-murid mengikuti pembelajaran itu dengan aktif dan nyaman, menyenangkan, tapi masih dalam strategi pembelajaran diferensiasi, Pak. Oh begitu, jadi Bu Vera sudah melakukan pengamatan atau pemetaan profil belajar murid ya Bu? Iya betul Pak. Dan Bu Vera ingin pembelajaran yang ada di kelas Bu Vera itu menyenangkan dan aktif, begitu ya Bu? Iya. Kira-kira untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Vera lakukan di kelas, apa yang sudah Bu Vera lakukan terkait pembelajaran tersebut? Jadi begini Pak Danang, kemarin setelah saya mempelajari materi tentang pembelajaran diferensiasi, saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid-murid saya berdasarkan profil belajar murid. Kemudian saya mengelompokkan berdasarkan profil belajarnya menjadi beberapa kelompok, Pak. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu termasuk dalam pembelajaran auditori. Kelompok yang kedua visual, dan kelompok ketiga murid saya dengan profil belajar kinestetik. Ketika saya lakukan pemetaan berdasarkan profil belajar murid, murid-murid ternyata bersemangat, dan pembelajaran sebelum karena mungkin merupakan hal yang baru bagi mereka ya Pak ya, sehingga mereka sangat antusias dalam berkelompok. Jadi Ibu sudah melakukan pemetaan belajar berdasarkan profil belajar murid, seperti itu ya Bu, dan mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut?
media pembelajaran pun berdasarkan profil belajar siswa itu sudah saya persiapkan sebelumnya, jadi anak-anak itu sangat antusias sekali Pak Danang. Saya membawa beberapa magnet, poster, saya juga menampilkan materi pembelajaran menggunakan LCD Pak di depan kelas. Kemudian anak-anak sangat antusias sekali Pak Danang. Dari murid-murid melakukan percobaan, pemahamannya, kemudian mereka dapat merefleksikan pemahamannya berdasarkan apa yang dia temukan sendiri Pak Danang. Wah, keren sekali Bu Vera ini. Jadi sangat menginspirasi terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ibu sudah mau untuk membagikan pengalaman terkait pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Vera, menurut Ibu apa yang ingin dieksplor lagi lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi ini? Ini Pak Danang, untuk pembelajaran diferensiasi saya ingin melakukan hal yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya Pak Danang. Jadi supaya bervariasi gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman jika menggunakan strategi yang sama, terus siswa saya itu nantinya akan jenuh Pak Danang, jadi bosen. Jadi berdasarkan minat belajar murid, saya bisa mengelompokkan seperti beberapa kelompok tadi Pak Danang. Jadi pembelajaran terdapat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu semuanya dapat terpenuhi Pak Danang. Bagus sekali Bu Vera. Jadi Ibu ingin melakukan variasi pembelajaran, lalu supaya pembelajaran tersebut untuk murid itu tidak merasa bosan, begitu ya Bu? Iya. Dalam melakukan variasi pembelajaran, tadi kan Ibu ingin mengimplementasikan berdasarkan murid, begitu ya Bu? Iya. Nah, kira-kira setelah diskusi yang kita lakukan kali ini, langkah apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Baik Pak Danang, waktu saya ini kan tinggal beberapa hari Pak Danang. Karena saya ingin melaksanakan pembelajaran pada tema dan subtema selanjutnya, jadi saya harus secepatnya mempersiapkan Pak Danang untuk pembelajaran ke anak-anak. Jadi saya nanti ingin membuat proyek Pak, yaitu membuat cerita fiksi menggunakan bantuan media pembelajaran yang mereka minati Pak Danang. Kebetulan di sekolah saya ada bantuan tablet yang jumlahnya itu mungkin bisa mencukupi kebutuhan anak-anak Pak Danang untuk dapat dipinjamkan kepada murid-murid Pak Danang. Jadi murid nanti belajar membuat cerita fiksi berdasarkan media yang mereka minati Pak Danang. Baik, berarti Ibu akan memberikan kebebasan kepada murid berdasarkan sumber belajar maupun media belajar berbasis minatnya, begitu ya Bu? Pak Danang. Nah, kira-kira apa nih yang perlu Ibu lakukan sehingga kegiatan pembelajaran tersebut nantinya akan dapat berjalan dengan baik? Jadi untuk persiapan pembelajarannya Pak Danang, hari ini belum saya buat, tapi secepat mungkin nanti akan saya buat Pak Danang, mungkin beberapa hari ke depan Pak Danang, karena saya ingin mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya Pak Danang. Dalam mempersiapkan rencana maupun rencana pembelajaran maupun pelaksanaannya nanti, kira-kira ada nggak orang yang dapat membantu Ibu agar dapat merealisasikan hal tersebut agar lebih baik lagi? Ya, itu Pak Danang, ada sih Pak Danang, saya mempunyai teman Pak, namanya Bu Dewi. Menurut saya beliau sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Pak Danang. Saya akan meminta masukan dan saran terkait pembelajaran saya nantinya yang akan saya implementasikan dengan beliau Pak Danang. Ya. Kira-kira kapan nih waktunya untuk dapat membuat RPP dan berkonsultasi dengan rekan Ibu tadi? Secepatnya Pak Danang, lebih cepatnya lebih bagus Pak Danang. Jadi malam ini saya akan membuat RPP dan perangkatnya. Kemudian nanti setelah selesai, saya akan segera menghubungi beliau Pak Danang untuk pertemuan berdiskusi menggunakan rencana pembelajaran yang saya
lakukan karena kebetulan sekolah kami tidak jauh dengan beliau. Jadi saya rasa ini sangat mudah bagi saya untuk berdiskusi Pak Danang. Wah, keren sekali Bu Vera ini. Semoga pembelajaran Ibu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan ya Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Danang yang meluangkan waktu kepada saya untuk mendengarkan keluh kesah saya ketika saya pembelajaran di kelas. Jadi saya memiliki ide-ide baru untuk pembelajaran di kelas nantinya Pak Danang. Ya, sama-sama Bu Vera. Semoga kedepannya dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Pak Danang, setelah saya lihat dari kegiatan yang Pak Danang sudah lakukan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Dari coaching tersebut saya lihat Pak Danang sudah sangat menguasai kompetensi sebagai coach ya. Adapun indikatornya yaitu saat coaching itu menyampaikan aspirasinya, ada keterbukaan, tidak ada tekanan seperti itu Pak Danang. Jadi coaching itu merasa nyaman. Nah, kemudian yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data berdasarkan hasil pasca percakapan. Tadi Pak Danang kan mengatakan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pengamatan yang sudah saya lakukan itu ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang sudah dilakukan oleh Pak Danang. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Terus yang berikutnya, menurut Ibu, apa yang ingin dieksplor lagi? Itu mereka mengeksplor lagi itu termasuk juga pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan yang berbobot itu betul-betul menggali kompetensi dari seorang coaching. Jadi Bu Vera tadi, Pak Danang juga menggali kompetensi yang dimilikinya, seperti ada LCD, tablet, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya berarti coaching itu memiliki kompetensi atau memiliki potensi sebagai guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus Pak Danang, saya ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan selama melakukan coaching ini? Baik Pak Tri, dari praktek coaching tadi di awal kan saya menyampaikan bahwa saya akan dalam coaching itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, setelah pelaksanaan coaching ini, menurut Pak Tri tadi sudah Pak Tri amati, pertanyaan berbobot tadi menurut saya juga sudah saya ajukan. Jadi kompetensi tersebut menurut saya sudah saya kuasai pada praktek coaching hari ini, sehingga untuk kedepannya yang ingin saya tingkatkan yaitu kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh. Seperti itu. Baik Pak Danang, untuk tingkatnya kiranya atau di lingkup sekolah atau tingkatan yang lebih daripada itu Pak Danang? Untuk tingkatannya, yang pertama tentunya ini kan saya masih perlu belajar lebih lanjut lagi ya Pak Tri. Ya. Jadi setelah saya melakukan coaching dengan rekan sejawat, mungkin dengan rekan-rekan yang berada di komunitas yang lain. Baik Pak Danang, terima kasih Pak Danang atas kesempatannya melakukan kegiatan pengamatan dengan saya. Semoga Pak Danang dapat menerapkan hal-hal baik dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Pak Danang.